Oke, Smart Viewers, bersama gue Nathan dan masih di Movie Freak ya. Nah, kali ini gue dapat kesempatan untuk nonton gala premiernya film Tersanjung ya. Dan kemarin baru aja padahal gue ketemu sama mereka kan, ngobrol-ngobrol sama Georgina Abraham dan juga dengan bersama Kevin Ardilova. Nah, abis ini gue setelah nonton, gue akan kasih reaction dulu secara singkat dan tentunya nanti kita akan review ya Smart Viewers. Pokoknya pantengin gue terus. Yuk, kita nonton dulu filmnya. Kenapa adaptasi dari sinetron Tersanjung? Ya, karena buat saya sinetron ini itu sangat legendaris dan ketika saya tanya kepada beberapa responden sebanyak 200 orang dari berbagai macam umur, dari mulai umur milenial sampai umur seumuran saya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Dia selalu bertanya tentang bukan bertanya, pertanyaan saya adalah tahu apa yang disebut sinetron Tersanjung, dia semuanya bilang semuanya tahu tapi kemudian taunya seperti apa? Ya tahu saja bahwa adalah sebuah sinetron yang pada saat itu gede dan disukai gitu kan. Itu jadi akhirnya brand itu besar, karena itu makanya saya mencoba untuk mengadaptasi itu. Yang kedua Kak ya, bagaimana film ini tuh bisa relate di zaman sekarang? Padahal kan Nah, itu kemudian tantangan yang kedua ketika saya melihat season 1 dari film sinetron Tersanjung dari episode 1 sampai episode 26, ternyata ceritanya itu sebetulnya kalau mau ditarik ke zaman sekarang itu masih relate, yaitu seorang anak muda, seorang gadis yang masih muda yang hidupnya dititipkan oleh keluarga pamannya. Ya, itu saya pikir banyak sekali kejadian mahasiswa atau anak-anak SMA yang orang tuanya tidak mampu, tapi kemudian dia dititipkan kepada keluarga adiknya, bapaknya, atau adiknya ibunya, atau keluarga omnya, tantenya, segala macam dititipkan untuk disekolahkan, dan pada akhirnya kemudian si gadis itu mengalami kemalangan. Kemalangannya apa? Ternyata dia di tempat itu dia mengalami abusive. Ya kan, tidak diterima, itu pastilah. Dia terima karena bukan anak kandungnya, dia tidak diterima. Nah, persoalan yang kedua yang relate adalah di cerita Tersanjung sinetron itu si suami si omnya si gadis Malang itu adalah laki-laki yang tidak berdaya. Secara ekonomi, secara power kalah sama istrinya, sementara istrinya sangat powerful gitu kan, sangat ngatur. Yang akhirnya kemudian ujung-ujungnya si istri itu akhirnya kemudian menikahkan, menjodohkan si gadis Malang itu, si keponakannya ya, si gadis Malang itu untuk dinikahkan kepada orang lain yang berujung kepada pemerkosaan. Jadi itu sebenarnya tuh masih relate sampai kapanpun, ya kan? Seorang yang teraniaya, yang akhirnya kemudian dia menemukan kisah cintanya yang tulus, yang akhirnya kemudian itulah yang membuat situ mengalami sanjungan, mengalami tersanjung itu kan sebetulnya. Jadi tulangnya itu aja sebenarnya tidak hanya untuk sinetron, tapi tulang itu tuh bisa terjadi kepada siapapun, kepada film Korea juga bisa, kepada film India juga bisa. Jadi tulang itu akhirnya kemudian diadaptasi dengan pemain-pemain baru, dengan look baru, dengan dengan pendekatan sinematik yang baru gitu aja. Halo, saya Clara Bernadette. Sini saya berperan sebagai Yura. Yang pasti tantangannya membawakan karakter Yura sendiri di generasi sekarang. Karena kan Tersanjung sendiri udah identik dengan karakter Indah. Dan Yura sendiri di sini karakternya berbeda banget sama karakter Indah zaman dulu. Yang pasti tantangannya itu yang membawakan karakter versi aku di generasi sekarang, dan banyak banget sih adaptasi yang harus aku lakukan di sini. Pertama sama pemain. Di syutingnya pun juga banyak banget cuaca kurang mendukung, dan juga adaptasi sama latar belakang kita 90-an. Jadi kayak properti semuanya aku juga harus adaptasi lagi. Dan banyak adegan dan scene yang menurut aku banyak banget konfliknya, yang menurut aku buat memainkannya pun juga itu berat gitu. Filmnya seru banget, ada sedihnya, ada terharunya, ada senengnya, ada lucunya, ada gokilnya, dan ada plot twist-nya. Filmnya keren, jalan ceritanya juga bagus, rapih.
Kalau dari gua ya bagus, terus rapi ceritanya, banyak plot twist-nya, terus jeleknya ya di suaranya aja sih masih kurang rapi. Masih banyak kayak propertinya yang dia kan ngangkat latar yang zaman dulu tuh. Terus propertinya masih ada yang kayak zaman sekarang. Menurut gue sendiri sih film Tersanjung semuanya dapat ya, mulai dari sedihnya, senengnya, terus juga secara kekeluargaan juga dapat. Menurut gue sih film Tersanjung one of film that has complete package sih. 9,6 per 10. 7,5 lah. 7 dari 10 ya. 8,5 sih dari gue. 9. Sangat recommended dan aku mau nonton lagi di hari pertama tayang. Recommended sih. Awalnya gue nggak berekspektasi tinggi sih sama film ini, tapi pas gue udah datang screening tadi, gila sih, pecah. Sekarang bagus sih, recommended banget lah. Recommended terutama buat yang pacaran biar nggak macem-macem pacarannya. Oke Smart Viewers, itu dia ya. Tadi kita udah lihat seputaran dari gala premier dari film Tersanjung. Nah, habis ini gue dan Loki akan review lagi Smart Viewers ya. Kalau misalnya untuk reaction gue adalah ini adalah salah satu film di mana gue mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang udah gue ekspektasi. Karena buat teman-teman yang lihat dari trailer pasti melihatnya udah mikir sendiri nih kayak, oh scene ini pasti bermaksud gini nih, oh ini pasti kayak gini. Oh Anda salah, Anda harus nonton dulu Smart Viewers. Oke, abis ini gue akan review lebih dalam. Ikutin gue karena gue akan langsung ke studio. Yuk langsung aja.